Kita perdana ya, perdana untuk podcast acaranya dari Organis by Vivi ya, Perkumpulan Informatika Farmasi Indonesia. Senang sekali bisa bergabung dan kita share bagaimana nanti itu ada beberapa segmen. Yang pertama itu bagaimana sih isu global dunia dan regional yang nanti seharusnya ada ini ya Bu Afina ya dari Inggris ya, FIP dari Inggris bisa share bagaimana di sana tuh dunia, kemudian implementasi di Asia, kemudian nanti di ASEAN dan bahkan nanti di Indonesia. Kemudian segmen ketiga nanti ada apa namanya dari AI dari NUS ya Singapura eh, akan sharing juga bagaimana AI akan digunakan untuk obat-obatan dan yang khususnya berhubungan dengan dunia farmasi. Kemudian yang keempat adalah eh, di Indonesia, kondisi terkini di Indonesia, kemudian case study atau best practice-nya yang digunakan atau misalkan case isunya apa saja tentang farmakologi dan teknologi di Indonesia itu sekarang sudah sampai mana gitu. Karena eh, sangat cepat sekali teknologi ini yang perubahannya dari bahkan kalau sudah ada AI sepertinya ini sangat cepat sekali selama 1 tahun 2 tahun sekarang sangat cepat sekali perubahannya kita harus mengikuti perubahan itu. Yang terakhir adalah nanti ada tanya jawab ya mungkin Bapak Ibu di sini bisa mempersiapkan apa namanya untuk tanya jawab di sini dan bisa langsung nanti enaknya itu kenapa saya harus registrasi karena kalau langsung itu bisa menanyakan sesuatu yang memang belum kita pahami gitu. Tapi nanti juga kita akan share di beberapa ada YouTube-nya juga setelah acara ini kita share dan untuk sekarang segmen pertama Bu Afina sudah ada Bu Afina di Inggris sekarang jam ini ya jam 3 subuh ya. Oh, belum belum bergabung ya Pak Nova ya. Bu Vina nggak bisa, belum bisa kali ya. Oh belum bisa. Oke. Baik, ini saya ceritakan tentang ini aja ya. Eh, apa yang salah satunya kan timnya Bu Afina ya, yang dari BV juga. Tentang berarti saya share ya, Ya boleh Pak. mana ya share-nya ya. Udah kelihatan belum? Ya jelas Pak. Sudah. Udah ya. Bentar, saya harus pindah juga nih. Mana ya? Malah pindah. eh ini saya perbesar. Tuh, mau pindah ini gimana nih? Ya, sambil kawan-kawan persiapan nanti ada implementasi ya sebenarnya sharing dari beberapa kampus juga yang bisa yang pernah kita kerjasama ya Pak ya. Bagaimana Hmm, implementasi antara informasi di berbagai kampus. Memang sebelumnya kita targetnya itu awalnya itu mau go to kampus ya, tapi di apa namanya dengan beberapa faktor yang belum memungkinkan dan memang target-targetnya adalah mahasiswa-mahasiswa nanti setelah lulus tuh jadi paham gitu bagaimana implementasi dari farmasi dan teknologi ini. oke, Informatika sudah farmasi. kelihatan ya ini ya, Ya, jelas Pak. slide-nya ya? Slide-nya udah terlihat belum? Ya jelas Pak. Oke, baik. Jadi ini adalah hasil dari FIP ya, tentang pemetaan masa depan pelayanan kefarmasian yang terhubung, efisien, dan berpusat pada pasien. Jadi sebenarnya kita undang salah satu kontributornya itu Mbak Afina ya, yang sekarang di UCL Inggris ya. Tapi kalau nanti sempat ikut, bisa
bercerita lah tentang hasil ini. Jadi ini saya coba buat singkat saja daripada baca filenya ya. Jadi judul filenya itu Pharmacist Role in Digital Transformation of Health ya. Jadi itu hasil laporannya yang baru dikeluarkan beberapa waktu lalu lah, beberapa bulan lalu. Nah, ini adalah lompatan kuantum untuk praktek farmasi. Jadi sebenarnya FIP sudah membuat banyak riset ya, dan risetnya kan global ya berarti dia. Jadi bagaimana memetakan apa saja sih yang dilakukan oleh eh, praktisi-praktisi apoteker atau mungkin ditanyakan ke perguruan tinggi apa saja gitu. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari mereka. Transformasinya adalah perawatan jarak jauh. Jadi telefarmasi lah kalau ini ya. Memperluas akses bagi populasi yang kurang terlayani melalui teknologi digital. Jadi telefarmasi itu ditujukan sebenarnya termasuk telemedicine ya, bukan untuk melayani yang di kota-kota sih sebenarnya. Itu untuk melayani yang tidak bisa mengakses nakes, apoteker, dokter, perawat, bidan dan sebagainya ya di daerah-daerah yang memang kurang dan atau geografisnya tidak memungkinkan gitu ada. Jadi itu teknologi membantu itu. Tapi kalau di kok yang sudah bagus itu ya sebenarnya nggak perlu kan. Jadi itu dulu ya kunci bahwa perawatan jarak jauh itu. Teknologi canggih. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali perkembangan ya dari mulai telehealth dari pandemi otomatis robotik itu kita sekarang sudah bisa lihat bahkan di Indonesia pun sudah ada. Dan terakhir AI ini sungguh luar biasa ya perkembangan 3 bulan ini aja, sebulan ini aja saya tercengang gitu ya dengan setiap hari ada aja yang baru gitu ya, luar biasa. Kemudian ya, ini sebagai organisasi apoteker global, jadi FIP juga membentuk kebijakan dan praktek kesehatan digital secara proaktif sejak 2019 mulai teknologi advisory group ya, sudah ada kelompoknya gitu ya. Nah, bahkan FIP sudah mengeluarkan kurikulum digital health gitu ya 2021. Oh, nggak salah saya sempat 2 kali ceritakan itu ke Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia ya tentang Luar biasa kurikulum ya, Pak. ini. Jadi eh, belum belum bisa diterapkan. Saya nggak tahu nanti mohon dari akademisi untuk bisa lebih jauh ya karena itu mungkin bidangnya bukan saya tapi saya mendorong aja. Dampak terukur dari inovasi digital dipimpin oleh apoteker menunjukkan dampak yang dapat diukur ya, terus khususnya dalam A- eh, AMR ya dan layanan vaksinasi. Nah ini kalau di luar negeri lain kan ada layanan vaksinasi di kita belum memungkinkan mungkin oleh apoteker ya. Tantangan global. Nah ini penting kesenjangan literasi digital. Nah ini tentang SDM ya, tentang pendidikan nih. Infrastruktur nih jelas juga ini masih kurang banyak. Regulasi yang tetap menjadi tantangan karena ya selama ini regulasinya agak-agak eh, belakangan selalu ya belakangan dan saya kira ini tantangan buat para pembuat kebijakan untuk lebih advance mengenai hal ini gitu ya karena kebanyakan mereka agak kurang juga terpapar dengan ini. Peluang masa depan strategi kesehatan digital global WHO sudah dibuat dan ini sudah diimplementasikan di Kemenkes juga sudah ada roadmap untuk kesehatan nasional, transformasi kesehatan nasional ya 2025 sampai 2029. Jadi itu juga kita mengacu ke situ semua. Nah, penting ini adalah digitalisasi dulu itu kan masih pilihan-pilihan ya. Sekarang sudah fondasi sistem kesehatan masa depan gitu ya. Sudah bukan pilihan lagi gitu. Sekarang sudah menjadi mandatory di berbagai bisnis ya. Yang saya kira ini juga berdampak juga eh, kalau ini diterapkan ya. Jadi ini jangan sampai ketinggalan karena selain mengefisienkan operasional juga ya mengefisienkan SDM nih biasanya.
Jadi itu kuncinya yang harus diperhatikan buat nanti teman-teman yang mau SDM-nya unggul mesti melakukan ini ya, penerapan ini. FIP sebagai arsitek utama dalam evolusi digital profesi farmasi. Nah, ini adalah roadmap-nya FIP, pembentukan TAG, kemudian pernyataan posisi tentang teknologi baru itu sudah dibuat ya. Kemudian membuat kebijakan tentang kesehatan digital termasuk kurikulumnya untuk diadopsi di berbagai perguruan tinggi di dunia gitu. Berarti sudah 4 tahun yang lalu. Nah, entah sekarang mungkin di Indonesia sudah beberapa mulai menerapkan walaupun masih mata kuliah pilihan ya, rancangan studi informatika farmasi, farmasi digital, dan macam-macam namanya ya. Ya, gak apa-apa. Itu kita mencoba mengadopsi sebisa mungkin di kita. Kemudian ini adalah 5 pilar FIV yang mendorong adopsi kesehatan digital yang bertanggung jawab. Jadi sudah ada pilar-pilarnya, penjelasannya ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja di bidang kita masing-masing ya. Ini juga sudah ada penjelasannya ya. File buku putihnya sudah ada dari telehealth, mHealth, mobile health, e-prescription untuk memperluas jangkauan apoteker. Nah, jadi panduan-panduannya sudah dibuat gitu ya. Jadi tinggal kita aplikasikan aja di kondisi sekitar kita gitu. Jadi adopsi, modifikasi dan apa ya? Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Dari yang pedoman global ini. Nah, kalau ini sekarang kan teknologi yang ini luar biasa ya menurut saya. Kecepatannya sangat-sangat luar biasa, AI dan CDDS ya. Ini banyak diterapkan di negara maju dan khususnya di China ini. Ini kalau ada yang sempat lihat rumah sakit di China itu, waduh, ngeri lah. Kalau itunya udah masuk ya rumah sakitnya ke sini, waduh, celaka itu semua. Robotic automation ini juga sudah ada, baik itu di farmasi, di apotek, di rumah sakit ya, untuk pengambilan obat, delivery dan sebagainya. Dan khususnya di Indonesia sudah ada alusi untuk robotik bedah ya, di beberapa rumah sakit swasta jaringan juga sudah ada ini. Saya kira itu yang sudah dilakukan di Indonesia. Kemudian kalau real world data ini adalah kepentingan untuk uji klinik nih. Uji kliniknya sekarang pakai real world data ya, biasanya pakai uji klinik yang terpilih gitu. Sekarang uji kliniknya yang dinamis pakai real world data nih. Nah, bagaimana kita belajar mengolah data uji klinik yang dinamis gitu. Kalau dulu kan statik ya, uji klinisnya terkontrol, terkendali. Oke, kemudian eh dari konsep ke hasil, ini data kualitatif keberhasilan teknologi digital. Ini contoh ya, jadi bahwa salah satu biaya pengobatan bulanannya turun gitu ya. Ini hasil risetnya dari FIP ya. Saya juga nggak tahu ini di mana, tapi nanti kalau Evina mungkin bisa menjelaskan lebih detail gitu. Sistem dispensing robotik, ini juga signifikan ya perbedaan kesalahan dispensing, waktu dispensingnya jadi lebih baik gitu ya. Teknologi berkembang pesat namun pelatihan tenaga kerja masih tertinggal. Nah, ini gap yang paling dalam biasanya di semua bidang. Teknologi itu berkembang demikian pesat maju, hanya SDM-nya aja yang selalu ketinggalan gitu ya. Baik dari SDM yang sekarang bekerja maupun yang nanti akan masih mahasiswa kuliah gitu. Jadi nggak dipersiapkan juga. Jadi ini banyak hal yang mungkin ini adalah buat titipan buat teman-teman akademisi untuk bagaimana mengurangi gap ini ya, khususnya di Indonesia. Nah, bagaimana menjembatani kesenjangan ini? Ya, ini juga inisiatif FIP ini untuk kompetensi digital. Ini saya juga selalu dorong untuk segera di apa diterapkan gitu ya oleh perguruan tinggi atau mungkin oleh praktisi-praktisi yang bekerja gitu. Nah, ini juga kita sekarang di PIP ikut di TWG Technical Working Group juga sedang mendorong ini untuk kompetensi digital tenaga kesehatan ya. Jadi umum kalau itu bukan apoteker aja gitu. Alat digital memperkuat peran apoteker dalam memerangi resistensi antimikroba. Nah, ini sudah ada tuh kalau di luar negeri itu di Inggris, di Vanyo, contohnya alat digital untuk eh,
mengurangi resistensi antimikroba ya. Ya, Indonesia tinggal kita kalau mau ada yang buat ya kita buatkan. Tapi kebanyakan tuh lebih senang dengan itu ya, apa namanya, cerita-cerita seminar, apa, eh, kemeriahan dengan apa namanya tuh, seremonial, seremonial. seremoni gitu. Inovasi digital meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi vaksinasi. Ini juga contohnya di Taiwan, di telefarmasi dan konseling vaksin di global juga sudah dilakukan ya. Cuman yang dilakukan ini bukan seperti yang di Indonesia ya. Indonesia ini agak agak kurang ini ya, pas gitu ya menurut saya. Oke, kemudian transformasi memerlukan kolaborasi. Peran penting Anda dalam membentuk masa depan. Nah, ini kita pingin PV ini menggabungkan ini supaya kita selaras gitu ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu suka ya dari dulu begitu kita sukanya ini sendiri bikin regulasi yang ini. Ya kita pengennya tuh bareng-bareng aja gitu. Apa bersama-sama lebih baik ya. Dan waktu pandemi juga kolaborasi itu sangat-sangat berharga gitu. Berpikir sehat, berpikir digital, berpikir farmasi. Jadi ini tagline lah ya, think health, think digital, think pharmacy. Ya, jadi ya kita harus punya tagline yang supaya diingat gitu ya, bagaimana kita sebagai insan-insan di farmasi itu dikenal gitu, jangan hanya diketahuinya hanya di komunitasnya sendiri gitu, di luar mah nggak ada apa-apanya. So kita harus punya impact ke luar juga di luar komunitas kita ya, di luar profesi kita. Nah ini adalah sumbernya ini ya, tuh salah satunya nih yang seharusnya ada nggak nih Afina nih, Afina Fauzia nih, kan penulisnya itu harusnya cerita ini. Jadi saya udah minta tapi karena di sana jam 3 ya, nggak tahu apakah udah tidur. Ya itu cerita tentang bagaimana peran apoteker atau farmasi di transformasi digital kesehatan di dunia ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk kita bisa terapkan bersama-sama. Oke, begitu. Terima kasih, Bang Isan. Lanjut. Ya, terima kasih Vanova atas sharing presentasinya. Memang kita harus memahami juga ya bagaimana perkembangan dunia karena biasanya itu 5 atau 10 tahun di sana sudah jalan, baru di sini kita diaplikasikannya baru hari ini gitu. Nah, kira-kira Vanova kalau misalkan tadi kan lebih enaknya sama Bu Afina ya, jadi lebih lebih paham dan lebih detail bagaimana keadaan yang secara globalnya. Saya menurut sudut pandang Panova nanti apa saja sih nanti kan tren tren global yang bisa diaplikasikan sekarang di Indonesia gitu. Karena nanti itu ada Bulusi juga bisa sharing juga ya, karena implementasi ya pernah kerjasama Vicky dengan Unpad ya Pakuan, Universitas Pakuan itu sudah berjalan sampai mana gitu. Ya, selama ini kita melakukan ini ya, Bang Isan. Jadi saya udah dengan Ibu Sri Siswati dan Ibu Lucy ya, kecil-kecilan aja untuk riset ya, membantu teman-teman di perguruan tinggi penggunaan chatbot yang sederhana gitu ya. Yang waktu itu saya dorong kita mendingan me- ke mencari sesuatu yang riset yang berdampak buat nasional gitu. Salah satu eh, yang sedang fokus nasional itu adalah dua ya sebenarnya, stunting dan TBC. TBC ini juga PR yang berat banget ya. Nah, ya kita bikin aja riset tentang bagaimana yang selama ini gapnya tertinggi itu adalah mencari atau screening TBC. Jadi screening terduga TBC gitu. Nah, itu dilakukan dengan FKM Unan ya, dengan Dr. Sri Siswati dan Ibu Lucy di Bogor ya, melibatkan mahasiswa dan tim-timnya gitu ya. Dan sempat mungkin Bu Lucy nanti cerita bagaimana sempat jadi juara apa di sebuah perlombaan gitu ya, hasilnya gitu ya, seminarnya. Dan ini hal-hal tuh kecil sebenarnya, kalau nanti mau diperbesar, diperluas, wah itu sesuatu yang bisa berdampak, itu dilihat itu, wah ternyata ada loh cara efisien dan cepat untuk eh, s-
screening terduga TBC yang bisa di follow up nanti dilaporkan ke puskesmas untuk ditindaklanjut, ditemukan dan dikonfirmasi gitu. Karena ini salah satu kelemahan dari program TBC adalah menemukan hal penderita baru gitu ya. Itu contoh lah. Kalau 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 di bisnis teknologi robotik ya yang paling sekarang diadopsi oleh rumah sakit ya. Dan mungkin sebentar lagi AI ini sudah mulai ada. Contohnya yang saya tahu adalah transcribing suara untuk dokter yang bisa langsung ngisi ke eh, apa itu yang biasa diisi dokter tuh P, P, Oh, PO apa ya resepan ya namanya Pak? apa ya PO apa Ada dari rumah sakit mungkin sini ya, Bapak Ibu. planning apa ya planning Waktu nih, planning, po, po, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring. Bukan. apa itu POAC ya Kayak manajemen ya, sistem by sistem. ya pokoknya untuk dimasukkan di rekam medis elektronik gitu ya. Hmm, Jadi dokter itu biasanya kan males tuh ngisi gitu ya kan yang buat rekam medis itu pasien. Jadi sekarang sudah diciptakan sistem transcribing. Jadi dokternya nanya-nanya pasien nanti direkam, suara itu jadi teks, teks itu nanti mencari yang nanti langsung diisikan otomatis ke rekam medis itu. Itu kira-kira lah ya. Dan itu juga saya sedang coba untuk buat bagi apoteker ya. Karena kita memang tugasnya salah satu untuk rumah sakit adalah untuk mengisi itu tuh, yang agak berat tuh. Karena banyak gitu prosesnya untuk di klinik ya, farmasi klinik. Belum kalau jumlah pasiennya banyak itu ngisi-ngisi itu juga nggak sempat. Makanya banyak hal yang terjadi dokter itu nggak mau ngisi. Yang ngisi adalah perawatnya atau stafnya ya. Padahal itu salah secara apa namanya? Secara itu kan nggak boleh gitu. Jadi pasien itu nggak boleh diisikan oleh selain dokter gitu. Nggak boleh ketahui yang lain dalam rekam medik gitu. Ya itu contoh-contoh lah ya. Jadi kita bisa membantu teknologi untuk privacy dan sebagainya. Cuman ini masih uji coba dan masih butuh banyak use case lah ya. Jadi cuman memang beberapa sudah berani untuk melakukan ini. Karena kalau enggak, ya kapan lagi kita sebenarnya teknologi itu sudah ada, tinggal mau nggak diterapkan gitu loh. Nah saya juga sedang mencoba untuk ini, tinggal cari use case siapa yang mau duluan aja. Demikian, Bang Oke. Isan. Kira-kira di sini yang di rumah sakit yang sudah diimplementasikan di mana saja ya supaya teman-teman di sini kan ada role modelnya gitu Pak. Misalkan di rumah sakit A kita udah aja di sini aja kita nginduknya karena ini yang pertama kali atau pionir untuk pengaplikasian seperti sistem-sistem yang tadi gitu. Apalagi kalau misalkan udah ada robotik dan lain sebagainya, kira-kira bocoran nih, Pak Nova nih apa aja nih? Tahu nama rumah sakitnya apa saja? Gitu. Oke, kalau untuk robotik, setahu saya yang sudah melakukan ini dua atau tiga ya, Rumah Sakit Bunda untuk bedah ya, bedah entah mungkin di Objin atau di yang lain saraf ya. Kemudian Siloam ya. Kemudian kalau nggak salah Rumah Sakit Nasional di Hospital di Surabaya ya. Nah, yang lain saya belum pernah tahu atau dengar untuk robotik ya. Kalau untuk AI yang tadi saya cerita tentang transcribing ini mungkin beberapa rumah sakit kecil, cuman saya nggak tahu namanya karena mungkin nggak disebutkan juga sama si founders untuk si startupnya ya. Tapi ya beberapa sudah mulailah gitu. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang sulit gitu. Kemarin saya udah otak-atik juga. Oh, dengan sekarang teknologi Google Gemini ya, Google Gemini, ini hal yang bisa lah apoteker juga melakukan gitu ya. Nah, dikasih tool sederhana nanti transcribing. Tinggal saya melihat alur kerjanya gimana workflow-nya. Nah, ini yang saya belum belum bisa memetakan karena kita harus tahu workflow dan apa saja yang diambil sehingga kita bisa apa mungkin perlu kerjasama untuk membuat ini gitu. Saya Oke, kira Pak itu Nova. mungkin saya belum tahu bocoran kalau untuk transcribing ya. Ini sekalian nanti adakan apa namanya bisa langsung connect sama Pak Firdaus ya dari Land AI mungkin nanti untuk yang Nah, Spidey itu kalau kemudian itu drug development ya, penemuan obat baru gitu. iya. Oke lanjutnya
ada Pak Firdaus ya dari Land AI, kita bagaimana perkembangan AI di Indonesia ini sampai sekarang, mulai dari seperti yang tadi Pak katakan 3 bulan, sekarang malahan sekarang minggu aja udah cepet banget ya Pak ya. Nanti Mhm. disampaikan mungkin sama Pak Firdaus, silakan Pak Firdaus dari Land AI. Baik, terima kasih rekan-rekan dari PV ya, rekan-rekan yang terhormat, pengurus PV juga atas kesempatannya. Jadi mungkin em, saya mungkin bercerita aja ya, Pak Isan ya, terkait dengan saat ini gitu. Kalau misalnya di industri saya sendiri, mungkin saya boleh share screen, Pak? Boleh, boleh, boleh. Saya izin share screen ya. Baik, baik. Kalau misalnya dari industri kita sendiri ya Pak, untuk di bidang farmasi gitu, terutama di drug development, tadi seperti yang sempat disinggung juga gitu. Nah, jadi kita dari Lead AI itu kita sebenarnya em, bergerak untuk mensupercharge inovasi untuk bisa menciptakan AI yang more accurate, faster dan smarter. Jadi memang kita spesialisasinya di situ ya, Bapak Ibu. Untuk sebenarnya kalau misalnya kita sendiri kita mengidentifikasi problemnya itu ada di data, Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Ibu mungkin tahu gitu, kalau misalnya di data kita gitu, data di farmasi ya, di industri kita itu lumayan chaotic ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita bilang di landscape Indonesia itu masih banyak PR em, yang harus kita perbaiki istilahnya dari bidang data. Nah, di sini Lead AI kita menawarkan istilahnya kerjasama dan juga intervensi gitu di bidang data dan juga untuk AI model development, khususnya di 4 pilar ya. Yang pertama ada personalized AI tools, yang kedua ada productivity tools, yang ketiga ada contract research services, dan juga AI education. Nah, jadi kalau misalnya mungkin perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dari tim kami, kita ada saya sendiri, Firdaus, em, kemudian ada Noverando atau Ferdo. Nah, Ferdo di sini dia kami berdua rekan memang alumni dari NUS, dan di sini kita coba untuk membuild something ya together gitu untuk bisa berkontribusi di industri farmasi. Dan juga menggandeng profesor saya juga nih, profesor saya beliau adalah top global researcher ya di bidang AI in drug design dan juga cheminformatics, over 115,000 citations di under his name juga, under his name. Kemudian yang terakhir kita ada rekanan juga dari industri, yaitu Kaina, yang juga sebelumnya dari Novo Nordisk. Nah, jadi kita di tim Lead AI, kita coba memformulate lah ya, istilahnya teknologi apa yang kita bisa gunakan untuk data handling dan data cleaning. Nah, di sini em, kita ada yang disebut dengan selective cleaning teknologi. Ini juga sudah kita registered ya di Singapore as a patent, dan dari teknologi tersebut kita mampu untuk incorporate di AI model development. Mungkin Bapak Ibu pastinya familiar ya dengan skema ini gitu. Dari mulai data mining hingga AI model training. Nah, di sini kita incorporate dan hasilnya kita bisa lihat kalau misalnya di Cancer Drug Discovery kita the best in the world dengan 21.6% AI performance boost ya. Nah, mungkin terkait dengan kolaborasi nih, kita sudah melakukan, mungkin ada beberapa yang bisa kita reveal ya terkait dengan kolaborasinya. Pastinya yang tadi ya, yang dengan off-patent drug, dengan cancer treatment, kita lihat istilahnya ini drug repurposing ya, kalau misalnya dari sekarang ya. Nah, ini kita bisa meningkatkan AI accuracy-nya, pretty significant. Kemudian kita juga ada di bidang, tidak hanya di drug discovery atau drug develop, ya, tidak hanya di bidang drug discovery, tapi kita juga di manufacturing juga, Bapak Ibu. Jadi, kita ada kolaborasi di manufacturing untuk early screening untuk yield. Eh, Kemudian kita juga ada di environmental and safety analysis, di mana kita bisa memodelkan untuk toxicity dan juga em, ini juga untuk pembuatan kit ya, untuk kit kayak seperti rapid test mungkin. Jadi kita desain untuk ligandnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian em, terakhir mungkin ya terkait dengan em, lead AI sendiri. Nah, pastinya kan karena kita punya istilahnya dari teknologi tersebut kita coba scale dan juga kita bikin buatkan gitu istilahnya custom AI application istilahnya. AI application yang
di tailor khusus untuk pharmaceutical pipelines. Nah, seperti yang pernah kita kerjakan itu ada di bidang supply chain, di bidang manufacturing, ada juga di quality pipeline-nya ya, di QC dan QA, dan yang terakhir untuk digital documentation juga. Karena kan kalau misalnya di farmasi ya, di industri farmasi mungkin Bapak Ibu cukup familiar itu biasanya masih paper base ya. Jadi kita ada teknologi seperti OCR untuk bisa em, membuat unified data platform. Karena kan kalau misalnya kita punya unified data platform itu yang paling enak ya. Untuk di era AI sekarang goldnya adalah data ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja perkenalannya, Bapak Ibu. Kita terbuka untuk kolaborasi, kolaborasi-kolaborasi yang istilahnya bisa meningkatkan ya, istilahnya dari ekosistem industri farmasi di Indonesia. Seperti itu, Pak Isan. Ya, oke, terima kasih Pak Firdaus atas presentasinya memang sangat menarik sekali untuk lead AI ya. Saya harap nanti Pak Profesornya mungkin bisa tampil juga ya nanti di acara VP juga ya. Oh, semoga ya Pak. Nanti mungkin saya coba reach out. Hmm. Ya, ya kami harap kita bisa kolaborasi memang nanti ke depannya itu ada beberapa yang harus dikolaborasikan dan seperti yang tadi data memang sangat chaos sekali. Kita juga harus update-update-nya dari satu paracetamol aja itu bisa banyak banget untuk apa namanya nama patennya ya nama genre dan sebagainya itu hanya satu belum lagi nanti ribuan bahkan banyak sekali gitu kan. Nah Bapak Ibu di sini nanti bisa menghubungi ya Pak Firdaus sudah meninggalkan jejak ya nanti untuk komunikasi gitu komunikasi bagaimana kedepannya bisa kolaborasi dengan lead AI. Gitu. Oke terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih Pak Isan. Ya sama-sama. Oke Bapak Ibu kita lanjut lagi ke segmen Boleh bertanya sedikit nggak ini, Hisan sama Oh, boleh Firdaus boleh ya? Bapak ya ada pertanyaan Pak Firdaus katanya. Ya, oke, Silakan. saya ya perkenalkan juga ya Firdaus. Saya kan juga sebenarnya praktisi pernah di industri ya, Kalbe Group ya. Kalau untuk yang manufacturing banyaklah sekarang inovasinya. Nah, karena saya juga sekarang lebih banyak di retail nih, Firdaus. Jadi menarik tadi tentang supply chain ya. Karena kebetulan juga saya sedang mengembangkan ini gitu loh. Karena bukan AI-nya sebenarnya yang penting, tapi bagaimana datanya yang kita harus perbaiki ya. Terutama di retail. Contohnya yang sekarang kemarin saya manage itu gede sekali gitu loh, karena jaringan apotek ya. 44 itu luar biasa tuh eh, kalau AI sih sebenarnya belum ada lah yang mengembangkan di Indonesia ya. Tapi kalau bisa itu luar biasa gitu ya. Dan tinggal sekarang use case-mu itu agak sulit kalau diterapkan di Indonesia karena eh, memang harus dibuktikan karena ini kepercayaan itu yang agak kurang ya di Indonesia ya. Kepercayaan dari eh, user atau dari pebisnis itu masih kurang apalagi eh, ya kita tahu lah di Indonesia tuh berdasarkan biasanya kan kepercayaan gitu ya dan kita harus bisa implementasi ini sekarang produknya harus eh, nempel ke satu sehat gitu loh begitu Firdaus. Nah kira-kira gimana eh, langkahmu untuk melakukan itu supply chain ya karena untuk di Indonesia ya karena kan base-mu dari Singapura ya. Betul Pak. Pak Nova ya Pak. Betul. Hmm. Ya, Oh, maaf Pak saya mungkin siap ya Pak. mungkin Boleh saya saja. kenal. Boleh saya jawab Pak Isan? Boleh boleh boleh. Ya. Oke. Jadi untuk terkait dengan ini ya Pak, pertama tadi saya dengar dari Pak Nova bilang terkait dengan retail ya Pak, apotek ya. Betul sekali sih Pak. Kalau misalnya dari yang diamati dan juga sebenarnya ada satu ya istilahnya rekanan kami yang reach out gitu dari salah satu industri terkait dengan possibilities dari kita bisa bikin sistem ya untuk supply chain apotek gitu. Karena problem yang mereka sampaikan adalah real time supply chain ya, stocking dan juga forecasting gitu. Karena problemnya adalah mereka kadang-kadang nih istilahnya mereka retail-retail apalagi yang istilahnya masih masih levelnya em, regional ya. Nah, itu mereka sulit untuk memetakan kira-kira stocking obat apa nih istilahnya yang dibutuhkan gitu. Nah, itu satu, jadi forecastingnya. Kemudian yang kedua adalah dari konsumen juga, Pak. Jadi kalau dari konsumen kan, kalau misalnya sekarang kan kita approach-nya adalah misalnya kita mau beli obat ya, ya kita ke apotek gitu. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada obatnya gimana? Jadi kalau misalnya tidak ready ya obatnya gitu. Nah, jadi kan istilahnya
ada diskoneksi ya antara informasi tersebut dengan konsumen gitu. Makanya dibutuhkan solusi digital sistem sebisa istilahnya ya mungkin menjadi interface pertama untuk customer bisa tahu gitu. Kira-kira apotek mana yang ready untuk stok obat tertentu gitu. Kemudian yang kedua untuk dari dari jaringan retailnya, kira-kira mereka bisa nggak istilahnya membuat forecast ya. Jadi stockingnya gitu, stocking dari obat-obat tersebut yang mana yang tepat sehingga tidak ada dead stock gitu. Itu yang problem yang saya ini ya. Nah, saya saya percaya juga kalau misalnya AI sebenarnya bisa menjawab dua hal tersebut. Sebenarnya. Kita bisa intervensi di hal tersebut gitu. Cuma kalau misalnya Bapak bilang tadi yang terkait dengan convincing ya, dan juga compliance dengan regulatory gitu, dengan satu sehat dan sebagainya. Nah itu sebenarnya black box yang kita juga sedang pahami juga ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya dari segi convincing, itu memang tugas kami gitu, untuk mengconvince gimana caranya bikin AI yang accurate, yang reliable. Gitu. Itu memang bisa dipercayakan ke kami lah istilahnya ya. Memang tugas kami untuk membuat AI yang accurate gitu. Seperti itu mungkin Pak Nova. Senang juga Pak Oke, mendengar ininya, insight-nya Pak. ya, thank you, Vina. Ya, terima kasih Pak Rafa. Ada teman-teman, Bapak Ibu di sini, sekalian aja ya, Pak Firdaus ya. Boleh? Ada yang ditanyakan kembali, Bapak Ibu. Oke, satu pertanyaan. Saya jadi bangun aja nih. Sebenarnya kan untuk supply chain ya, kalau kalau secara awam. Jadi kalau secara awam, supply chain itu misalkan ya udahlah kita akuisisi JNT, misalkan itu salah satunya atau misalkan salah satu logistik gitu yang ada di Indonesia. Itu kan selesai. Nah, kira-kira apa sih diferensiasinya yang sangat apa namanya yang sangat berbeda dibandingkan dengan supply chain yang lain gitu, kalau di yang untuk AI itu virus. Kalau dari segi retail apotek maksudnya atau gimana konteksnya? Ya, dari segi retail apotek karena kalau Hmm. secara segi retail biasa ya, segi retail biasa itu udah Hmm. kalau menurut saya udah nggak masalah lah itu udah sampai ke bawah bahkan yang pemain-pemain besar Betul. sekarang udah supply chain udah mereka kuasai semuanya gitu ya. Kenapa kita apa namanya tidak ngikutin seperti yang sudah ada? Terus tantangan challenge-nya itu apa gitu yang sangat membedakan antara obat di apa retail di obat sama retail dengan yang lain dengan retail yang lain gitu. Itu tapi secara garis besar ya, kalau detailnya lagi nanti ada apa sediaannya beda lah, ini dan sebagainya gitu kan. Itu secara Betul, detailnya. Kita Pak. secara garis besarnya dulu gitu. Supaya Iya. kita bisa ya gitu. Baik, secara garis besarnya sebenarnya ada dua poin ya. Kenapa kalau misalnya saya hemat saya, kalau misalnya dari retail apotek ini gitu, apa yang perlu kita solve dulu gitu istilah fundamentalnya istilahnya. Ya. Kenapa belum Ya. belum ada sistem yang kita bisa trust, yang reliable saat ini. Yang pertama itu adalah em, data sebenarnya. Jadi unified data, di mana sebenarnya ini berhubungan dengan regulatory ya istilahnya ya. Ada policy mungkin yang bisa mendapatkan real time dari em, apotek gitu. Entah itu supply chain-nya ya, atau bahkan sampai di level di mana kita bisa men-track gitu supply dan demand-nya juga gitu dari 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 tiap SKU obat gitu. Karena kalau misalnya saya amati sendiri, kalau misalnya saya pelajari sendiri, itu kan kita em, saya lupa sih datanya mungkin bisa dikoreksi kembali ya. Cuma coverage dari obat di Indonesia itu sebenarnya sebanyak itu gitu sebenarnya kalau misalnya kita bilang ya listingnya gitu. Terus ada lagi yang problem di mana kita BPJS kita gitu terutama di itu masih mengcover kurang seingat saya 2% kalau nggak salah ya. Nanti correct me if I'm wrong ya mungkin ya dari rekan-rekan di sini. Meanwhile kalau misalnya kita lihat US itu 80% ya, Bapak Ibu ya coveragenya gitu jadi dari asuransinya gitu. Oh, jauh banget ya. Ya, iya jauh sekali gitu. Jadi memang em, insurance kita lumayan lemah ya istilahnya ya. Sehingga di situ em, yang mana tadi ya, yang policy-policy tadi itu ya mungkin ya dibutuhkan robust policy lah ya istilahnya ya. Di mana kita bisa memungkinkan untuk data kita itu nggak chaos ya, digital chaos lah. Itu pertama. Dari situ kalau misalnya kita punya itu, maka kita bisa match dengan industri lain nih
lain yang tadi Pak Isan mungkin ya. Kalau mereka kan bisa dibilang ya, kalau misalnya marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, mereka sudah punya digital intelligence-nya sendiri gitu dari supply chain ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian em, yang kedua, em, pastinya dari segi kompleksitas datanya juga mungkin ya. Karena kan kalau misalnya retail gitu, kalau misalnya retail yang lain itu mereka tidak bisa dibilang kalau kalau compare dengan em, kita gitu misalnya di farmasi gitu itu less regulated mungkin jadi gitu jadi mungkin ada data-data yang compliance-nya tersebut gitu yang kita nah yang itu kita harus bisa petakan dulu gitu kita mapping dulu gitu agar nanti kita bisa membuat sistem yang comply dengan regulatory dan juga ya tadi dengan ininya juga dengan dengan semuanya lah istilahnya ya. Karena kan kalau misalnya kita bilang di data kita itu datanya sensitif ya, Bapak Ibu ya kalau misalnya data farmasi itu, seperti itu, data-data kesehatan. Seperti Kalau saya tarik garis besarnya berarti lebih ke regulator ya. Hampir ya, hampir. Lebih jadi nggak besarnya enak saya lebih kalau ke ngomong regulator. supaya kita bisa sharing juga karena ada beberapa selain di supply chain juga ada beberapa memang seperti Pak Nova tadi sampaikan juga karena regulator itu biasanya mengikuti atas apa namanya demand yang ada biasanya kan kayak gitu. Makanya ya kita harus mendorong juga karena di tim kita juga ada di PWG juga ya Pak Nova ya untuk mendorong beberapa apa namanya regulasi supaya bagaimana supaya obat itu murah dan lain sebagainya karena di sini tuh saya lihat itu apa namanya pemahaman supply chain itu dari industri, kemudian distributor, kemudian retail, ke rumah sakit dan padahal kan distributor panjang lagi. Ini banyak sekali gitu kan, sangat banyak sekali ya. Makanya semoga AI ini bisa mempersimpel itu. Tapi saya kembali lagi, teknologi itu bukan hal yang murah ya. Gitu. Sama itu teknologi mempercepat tapi tetap gitu kan pasti harus ada cost yang harus dikeluarkan gitu. Salah satunya contohnya adalah yang sekarang lagi ramai adalah RAM. Kenapa RAM-nya kembali ke 4 GB gitu. Itu kan tambah gitu kan. Itulah salah satunya mungkin ya Pak Firdaus. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan lagi nih Pak Firdaus nih mumpung ada atau Sedikit gimana nih? menanggapi nih Mas Isan nih ya, Ya, ya. menanggapi Firdaus ya, Hmm. ya ada sedikit koreksi ya Firdaus ya. Jadi pertama kalau untuk sistem jaminan kesehatan nasional kita BPJS Indonesia bukan 2%, justru mayoritas sekarang di Indonesia. Iya. Dengan kepesertaan yang 90% dari penduduk Indonesia 285 juta, 90% itu udah BPJS. Nah, sekarang itu eh, pengeluaran obat nasional itu mayoritas JKN dan itu eh, menguasai pasar Indonesia. Eh, Secara garis besar yang dari semua total baik obat generik ataupun non generik 70%-nya dikuasai oleh PMDN Indonesia, sisanya oleh multinational company. Jadi beda sendiri Indonesia itu multinational company-nya kecil. Kalau mungkin di Singapura, di Filipina, di Malaysia, multinasionalnya yang paling gede. Indonesia lah yang sendiri gitu ya. Nah, kemudian tentang sedikit tentang eh, pemahaman tentang ini ya, bahwa di apotek retail itu bukan nggak ada datanya, bukan nggak ada ini, nggak bisa di ini. Datanya nggak ada karena tidak ada sistem elektroniknya. Jadi yang punya sistem elektronik itu pasti jaringan ya, jaringan itu dan beberapa yang punya apotek mandiri itu kalau secara nasional tuh boleh boleh diperkirakan 10% yang punya sistem elektronik, selebihnya tuh manual. Jadi tidak mungkin pakai AI ya. Kemudian kalau untuk data unified itu sudah ada standarisasi data nasional dari Kemenkes tadi makanya ya yang namanya Satu Sehat. Itu sudah ada standarisasi data obat dan alkes nasional namanya Kamus Farmasi dan Alkes. Tapi untuk penerapannya ini yang paling sulit. Sehingga kita tentu belum bisa memanfaatkan AI untuk mencari data karena datanya memang nggak ada. Data yang diolah cuman yang bisa dimanfaatkan itu
data apotek jaringan. Nah, itu hanya kurang dari 10% dari nasional. Total apotek Indonesia itu ada 33 ribuan. Belum lagi yang nanti akan dikembangkan oleh pemerintah sekarang, apotek desanya 70 ribu. Nah, 100 ribu tuh apoteknya ke depan. Biasanya Pak, 80 Ya ribu itu ya Pak. mungkin kira-kira gambarannya ya, supaya lebih paham nanti situasi Indonesia. Oke, oke. Menarik sekali Pak Nova ya. Itu kita share apa namanya, eh, waktu sudah ada waktu apa? Waktu kita 15 menit lagi memang semakin hangat perbincangannya semakin. Sepertinya nextnya mungkin Bapak Ibu di sini bisa apa namanya, saya insight ke kita supaya nextnya itu podcastnya itu judulnya apa, yang dibahasnya apa, supaya eh, kita kira use case-nya yang bisa problem solving dari kita tuh apa saja. Gitu. Nah ini Pak Nova dari kampus mungkin ya, dari tadi kan ada beberapa pemerintah, kemudian universitas, akademisi, kemudian yang empat itu. Ini kita tampilkan dulu dari kampus Bulusi mungkin ya, Bulusi mau apa namanya kita share bagaimana eh, experience-nya berkolaborasi dengan Vivi atau nanti sama Bu Sri juga bisa apa namanya share di sini bagaimana apa namanya seperti tadi TBC dilaksanakan gitu. Silakan Bu Lucy. Baik, terima kasih Pak Nova. Izin ya, saya nggak on kamera. Mungkin dari sisi kampus saya lihat mata kuliah sistem informasi kesehatan itu udah ada di beberapa fakultas kesehatan. Tapi betul kata Pak Nova, itu masih dalam bentuk mata kuliah pilihan. Karena sekarang itu udah diimplementasikan, memang harus diberlakukan. Nah, kita apa ya, mewajibkan itu masuk ke kurikulum gitu ya. Jadi masuk ke dalam eh, kurikulum sehingga bukan menjadi mata kuliah pilihan. Kemarin saya udah perkenalkan ya Pak Nova sama Dekan Farmasi Universitas Andalas. Nah, mereka setuju itu juga mencoba membahas hal tersebut. Kalau itu udah diberlakukan, itu wajib. Nah, kita bisa masuk ke sana. Itu menjadi mata kuliah wajib. Kita khususkan aja lah apa ya fakultas farmasi yang ada gitu. Mereka mereka mengatakan, oh itu masih pilihan Bu Sis, katanya. Belum wajib. Nah sekarang kita masuk wajib, tentu ini harus diimplementasikan dalam bentuk apa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan didapat oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan kalau yang ngetren itu sekarang adalah AI ini, artificial intelligence. Ya. Nah, itu dipahami sekali oleh pemangku kebijakan yang ada di perguruan tinggi. Kalau AI ini memang harus dipakai dalam seluruh mata kuliah. Nah, artinya ini harus diperhatikan oleh petinggi dari perguruan tinggi. Kalau ini bagaimana memperlakukan artificial intelligence dalam proses pembelajaran. Itu udah dibahas. Kalau kemarin saya lihat Senat itu mereka sudah mengangkat sampai ke tingkat senat universitas kalau mengenai AI ya. Nah, kemudian yang ketiga saya ngomentarin yang Pak Firdaus punya ya. Memang kalau kita lihat rekam medik elektronik ya, kalau kita lihat mungkin di Singapura mungkin udah semua, tetapi kalau di Indonesia kita melihat itu kita punya kekuatan ya, punya regulasi yang agak lebih tinggi itu adalah di rumah sakit milik pemerintah atau apotek instalasi farmasi yang milik pemerintah. Itu jalan. Nah, untuk rumah sakit swasta yang high class itu jalan. Kita lihat betul itu jalan itu. Tapi untuk rumah sakit tipe C atau apotek swasta yang independen susah memasukkannya. Saya juga susah juga waktu penelitian ya rekam medik elektronik di sarana pelayanan kesehatan. Nah, sarana pelayanan kesehatan ini termasuk apotek. Nah, apotek itu ada yang di rumah sakit, ada yang independen rumah sakit privat. Ada yang independen apotek privat. Nah, apotek privat tidak mempunyai rekam medik. Ya, mereka tidak mempunyai rekam medik. Jadi, apa yang dimasukkan dengan rekam medik elektronik untuk sarana pelayanan kesehatan berupa apotek privat.
ini yang harus dijelaskan ini Pak Isan ya. Karena Ya. supaya rekam medik elektronik itu kalau nggak salah akhir tahun 2023 harus diimplementasikan, kemudian ada sanksinya. Nah, untuk rumah sakit swasta, mereka punya memang rekam medik elektronik karena ketika pendaftaran itu memang terintegrasi semua, mulai dari eh, pendaftaran, kemudian ada pemeriksaan penunjang, kemudian ke dokternya. Nah, rata-rata mereka memahami itu, tetapi dalam permasalahan implementasinya mereka terkait dengan anggaran ya, yang kebanyakan. Nah, anggaran anggaran yang tidak disediakan, mungkin apa ya misalnya laptopnya. Laptopnya itu masing-masing dokter punya sendiri-sendiri atau tidak, atau laptopnya yang masuk di di instalasi farmasi ada apa enggak, laptopnya yang ada di laboratorium ada apa enggak. Nah, itu agak kebablasan juga suatu rumah sakit yang milik pemerintah, ini milik pemerintah aja dulu ya, untuk menyediakannya. Kalau milik swasta mereka agak agak lebih lebih luas dalam mengadakan keuangan. Tapi kalau di milik pemerintah, memang mereka agak terkendala itu. Kemudian kalau kita lihat sanksinya kemarin itu, sanksinya adalah sehingga tidak bisa berhubungan lagi dengan BPJS. Tidak mungkin rumah sakit pemerintah tidak berhubungan dengan BPJS kalau belum melakukan rekam medik elektronik gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan karena emang pasien-pasien BPJS mau dikemanain nanti. Kan nggak mungkin, ya harus mereka layani juga. Sehingga regulasi yang, jangan regulasinya regulasi semu gitu lah. Ini harus diperjuangkan. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa berhubungan dengan BPJS karena tidak melakukan rekam medik elektronik, lalu kemana mereka gitu loh. Padahal mereka wajib ke rumah sakit milik pemerintah. Malakama. Iya, Ya, Bu jadi Sri, sekolah. waktunya ini apa? Mohon maaf ya, Oke, kita baik. sangat alot sekali apa Iya, namanya ya, memang. sedikit tambahan itu Pak Ihsan, mohon maaf ya kalau Ya, ada ya, yang apa ya, yang kebanyakan nanti tadi ya komentarnya. enggak begini, Assalamualaikum. soalnya gini, apa namanya, kita ini waktunya saya pengen banyak banget, pengen lama, tapi memang untuk sekarang saya slotnya 1 jam, kata Pak Nova tadi sangat apa Ya namanya baik. maraton. Oke, Ya, saya kembalikan ke Pak Ihsan. Mudah-mudahan ada ya, yang diambil dari penjelasan itu. Ya. Terima kasih. ya, ya. Sama-sama Bu Sri. Ya, bergeser ke Bu Lucy ya. Bu Lucy, saya kasih waktu 5 menit juga. Ini 5 menit nanti karena 4 lah. Karena nanti ada langsung mati ya. 1 jam ya, selama 1 jam ada waktu 7 menit. Saya lempar ke Bu Lucy ya dari ya. Share-nya silakan Bu Lucy. Oke, Terima kasih baik. Bu Sri dari analis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Nova ya dari PV dan Pak Ihsan yang sudah memfasilitasi, dan selamat untuk podcast pertamanya ya untuk hari ini yang bisa mulai launching ya. Oke, sudah banyak ya dari para narasumber tadi ya terkait obrolannya ya Bapak Ibu. Saya menambahkan sedikit saja mungkin ya dari yang sudah disampaikan. Memang bercerita terkait AI ya dan farmasi khususnya gitu ya. Kalau tadi menanggapi beberapa, kami langsung saja kalau dari perguruan tinggi ini memang kita mencoba sekarang itu kan berkolaborasi ya, karena sekarang apa ya, nuansa atau temanya semua kolaborasi. Jadi kita farmasi juga tidak serta merta bisa mempelajari AI ya sendiri gitu ya Pak. Kalau kita lihat di beberapa tempat juga ada teman-teman dari ilmu komputer ya yang memang spesifik bidang mereka mempelajari ini. Jadi kalau kita nuansanya ini di perguruan tinggi adalah kolaborasi. Saya bersama teman-teman mencoba memasukkan beberapa tema-tema riset ya yang terkait dengan artificial intelligence dengan bidang farmasi ataupun kesehatan. Kalau di Pakuan sendiri memang kemarin juga sudah berkolaborasi ya dengan tim PV dan Panova kita untuk pengembangan chatbot farmasi untuk screening ya deteksi pasien-pasien TBC. Nah itu alhamdulillah kami
Terima kasih nih ya Pak Nova. Kami didukung sekali dengan tim dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kemarin mereka melihat dan mengapresiasi gitu ya teman-teman di mahasiswa yang melakukan ini gitu. Mereka apalagi kalau tim mahasiswa kami pun juga kemarin ada yang sampai presentasi di apa conference ya di Bali gitu ya, conference internasional dan dapat juara gitu di sana untuk mempresentasikan ini. Itu suatu apa ya kebanggaan juga untuk kami gitu ya. Kita bisa mengangkat tema ini gitu ya. Jadi memang ini tuh tidak kita pelajari secara teori banyak ya kadang di mahasiswa-mahasiswa farmasi Pak. Tapi dengan berkolaborasi tadi itu kita bisa apa ya mencapai ya mendapatkan tadi apa sih yang untuk tema-tema kesehatan dari Indonesia ini yang menjadi prioritas gitu ya. Salah satunya kan memang TBC ini. Kemudian yang berikutnya selain TBC memang rekan dosen kami pun di Pakuan juga karena dari backgroundnya ilmu komputer cukup banyak ya, mereka juga melakukan untuk deteksi atau terkait dengan stunting ya Pak Isan ya cukup mereka membuat juga untuk deteksi dan menganalisis gitu ya di beberapa kelurahan yang ada di Kota Bogor. Nah, ini juga mereka banyak melakukan inovasi-inovasi dan dilombakan gitu ya para dosen dengan mahasiswanya. Mungkin untuk langsung aja ke depannya kali Pak ya. Memang tadi kalau dari Bu Sri menyatakan dimasukkan kurikulum, kalau dari kami sendiri di Pakuan ya, Universitas Pakuan belum sepenuhnya menjadikan mata kuliah wajib gitu Pak. Jadi kita mengkolaborasikan intinya dengan teman-teman di fakultas atau di prodi yang lain karena sekarang kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu Pak untuk mendapatkan suatu hasil apa ya riset atau penelitian masing-masing punya bidangnya tersendiri. Nah, itulah tujuan kita berkolaborasi bahkan menjadi nilai plus sekarang. Ini juga kami dari Pakuan saat ini sedang berjuang ya di akhir tahun untuk hibah-hibah penelitian dan pengabdian juga tema-tema AI ini cukup banyak muncul dan menjadi diminati gitu oleh para reviewer gitu ya yang kadang tingkat kelolosannya juga cukup tinggi gitu melihat kolaborasi tadi skemanya kita nggak bisa sendiri justru kalau hanya farmasi sendiri itu kadang kelolosannya bisa gagal kadang tapi kalau AI, ada orang komputer, kita berkolaborasi dengan mungkin ada mitranya ya yang terkait ini, itu keberlolosannya lebih tinggi. Mungkin itu ya dari saya Pak Ihsan karena waktunya Ya, juga yang terima kasih. terbatas, Ya, mudah-mudahan bisa menambah insight ya. Dan saya juga kalau dari Pakuan juga ini terbuka banget ya untuk kolaborasi dengan teman-teman gitu ya di PV ya tadi ada dari Let AI ya Pak Ihsan gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus terjalin silaturahminya. Terima kasih. Sama-sama Bu Lucy. Terima kasih untuk hari ini ya. Memang sangat luar biasa ada Pak Nova, kemudian Firdaus, kemudian Bu Sri dari Andalas, kemudian Bu Lucy, apa namanya dari Pakuan. Kita bisa sharing, tapi baru sedikit ini itu Bapak Ibu, baru sedikit apa yang kita sampaikan. Ini sangat use case, kemudian experience, kemudian yang lain-lainnya yang bisa di-share sini sangat banyak sekali. Saya minta insight-nya untuk apa namanya, kira-kira apa saja untuk next ke depannya judulnya apa saja yang harus kita bawakan seperti tadi misalkan menekan kurikulum atau misalkan mewajibkan atau misalkan nanti untuk yang stunting, TBC, kemudian nanti untuk yang dari regulasi dan sebagainya itu kan banyak sekali yang harus kita diskusikan di apa namanya di review ini supaya nanti itu kedepannya bisa menjadi ya sebagai problem solving juga dan wadah sebagai apa wadah untuk eh, farmasi gitu produk farmasi yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat siang. See you next time. Oke, Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih semua.